Benarkah Indonesia sedang dalam ancaman penjajahan asing model terbaru? Yang gue maksud dengan penjajahan asing model terbaru ini bukan lagi seperti penjajahan model lama di zaman kolonial dulu, ketika sebuah negara mengirimkan tentaranya untuk menginvasi dan menjajah negara lain. Bukan seperti itu. Di video kali ini, gue akan jelaskan seperti apa sih penjajahan asing gaya terbaru ini dan bagaimana ciri-cirinya. Karena menurut gue, banyak orang di Indonesia yang masih belum sadar bahwa kedaulatan negara kita saat ini pelan-pelan sedang dikikis dan dilemahkan oleh kekuatan asing. Kekuatan asing ini sedang merancang agar Indonesia sepenuhnya bisa mereka kendalikan, meski secara formal negara kita masih berstatus negara merdeka. Dan proses pelemahan kedaulatan negara kita ini sebenarnya sudah berjalan secara terselubung dari sejak era reformasi di tahun 98. Cuman bedanya, kalau di zaman penjajahan kolonial dulu, bangsa yang dijajah sadar dan merasakan betul kalau diri dan tanah airnya sedang dijajah oleh bangsa asing. Nah, kali ini, di penjajah asing model terbaru, negara-negara asing ini memakai cara yang lebih canggih lagi di mana pemerintah dan bangsa di negara yang sedang dijajah tidak menyadari kalau diri mereka sebenarnya sedang dijajah atau sudah dikendalikan oleh kekuatan asing. Inilah penjajahan asing model terbaru yang muncul pasca Perang Dunia Kedua hingga sekarang. Dan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Kelahiran Pancasila, gue rasa penting untuk kita memahami cara kerja penjajahan asing model terbaru ini. Jadi teman-teman, konsep tentang penjajahan asing model baru ini pertama kali dipopulerkan oleh Kwame Nkrumah, seorang pendiri sekaligus presiden pertama negara Ghana. Beliau adalah tokoh utama yang menginspirasi munculnya gerakan revolusi kemerdekaan negara-negara di benua Afrika pada tahun 50 hingga 60-an. Nkrumah mempopulerkan model penjajahan asing terbaru ini dengan menamakannya neokolonialisme. Di video ini, pertama-tama, gue akan jelasin apa yang dimaksud oleh Nkrumah dengan neokolonialisme. Kemudian, apa 4 ciri utama dari bentuk penjajahan asing baru ini? Setelah itu, gue akan tawarkan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga Indonesia untuk menghadapi ancaman ini. Oke teman-teman, kita mulai ya. Menurut Nkrumah, dalam bukunya Neocolonialism, The Last Stage of Imperialism, neokolonialisme adalah tahap terakhir dan paling berbahaya dari imperialisme. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem ini, sebuah negara tampak merdeka secara de jure dan memiliki kedaulatan politik. Namun secara de facto, sistem ekonominya dikendalikan dan dieksploitasi oleh kekuatan asing. Artinya, penjajahan asing tidak lagi dilakukan lewat pendudukan militer secara langsung di daerah jajahan seperti di masa lalu, melainkan melalui cara yang lebih halus. Menurut Nkrumah, neokolonialisme beroperasi dengan cara mengendalikan keputusan politik dari balik layar, sehingga negara berkembang meskipun tampak terlihat merdeka secara formal, tapi dalam prakteknya tidak sepenuhnya berdaulat. Menurut Nkrumah, neokolonialisme sulit terlihat di kasat mata sebagai bentuk penjajahan asing oleh rakyat di negara yang sedang dijajah, karena rakyatnya dininabobokan oleh kebebasan dalam berpolitik. Inilah yang membuat neokolonialisme menjadi sebuah bentuk imperialisme dan penjajahan baru yang jauh lebih canggih dibanding model penjajahan asing sebelumnya. Dalam buku yang ditulisnya di tahun 1965, Nkrumah memberikan 4 ciri utama dari penjajahan asing model baru yang disebut sebagai neokolonialisme. Ciri yang pertama adalah menimbulkan ketergantungan ekonomi. Menurut Nkrumah, di zaman penjajahan kolonial tahun 1500 hingga tahun 1950-an, bangsa yang dijajah oleh negara barat tidak memiliki kemerdekaan secara politik maupun ekonomi. Namun, kemudian pasca Perang Dunia Kedua, kita melihat banyak negara-negara berkembang yang dulu bekas jajahan negara barat diakui status kedaulatannya secara formal sebagai negara merdeka. Namun, kemerdekaan ini sebenarnya hanyalah kemerdekaan yang bersifat semu. Mengapa bisa begitu? Karena pada kenyataannya, banyak negara-negara berkembang bekas jajahan ini tidak diberikan kedaulatan dan kemerdekaan secara penuh dalam berekonomi oleh negara-negara maju di barat. Inilah yang disebut Nkrumah sebagai neokolonialisme, model penjajahan asing versi terbaru. Menurut Nkrumah, negara-negara berkembang ini dikondisikan agar terus bergantung pada negara-negara maju di barat dalam menerima bantuan luar negeri,
pinjaman, dan investasi. Bagaimana cara mereka menciptakan kondisi ini? Caranya dengan melakukan manipulasi ekonomi menjebak negara-negara berkembang masuk ke dalam perangkap utang luar negeri, terutama dalam mata uang dolar Amerika. Ketika kondisi ini berhasil diciptakan, maka negara-negara kuat di Barat bisa lebih mudah mendikte kebijakan ekonomi dan politik negara-negara berkembang agar tetap berada di bawah kendali mereka. Prosesnya seperti gambar ini. Ketergantungan ini kemudian menciptakan kondisi di mana pemerintah di negara-negara berkembang terpaksa harus membuat kebijakan yang lebih menguntungkan kepentingan negara pemberi bantuan maupun perusahaan asing dengan mengorbankan kepentingan nasional. Jadi teman-teman, ini ciri yang pertama dari neokolonialisme. Lalu ciri yang kedua menurut Nkrumah adalah dominasi perusahaan asing di negara berkembang. Sistem pasar bebas atau free market adalah narasi sekaligus ideologi ekonomi yang disebarluaskan oleh negara-negara adidaya di Barat untuk wajib diterapkan oleh negara-negara berkembang. Apa tujuannya? Pertama, supaya kekayaan bumi yang ada di negara berkembang bisa bebas dibeli dengan harga murah oleh negara-negara maju untuk mereka olah jadi barang jadi atau setengah jadi. Ini yang pertama. Lalu tujuan yang kedua adalah supaya perusahaan-perusahaan asing yang secara modal dan kemampuan produksi jauh lebih kuat dibanding perusahaan dalam negeri bisa mudah berpenetrasi masuk menguasai industri-industri penting di negara berkembang. Bagaimana caranya? Caranya dengan membanjiri pasar dalam negeri dengan produk-produk impor. Atas nama pasar bebas, negara berkembang dilarang membuat aturan untuk memproteksi pasar domestik. Dan tujuan yang ketiga adalah negara berkembang dikondisikan hanya bisa menjadi negara pengekspor bahan mentah saja oleh negara-negara maju. Melalui intervensi IMF dan Bank Dunia, negara berkembang dikondisikan agar sulit tumbuh menjadi negara industri yang maju, yang mampu mengolah kekayaan buminya secara mandiri dan memproduksi menjadi barang jadi yang punya nilai tambah. Kita sendiri sudah menyaksikan bagaimana negara-negara asing yang kuat ini hanya ingin bangsa kita tetap stagnan menjadi bangsa konsumtif, supaya mudah dijadikan sapi perah untuk memperkaya negara maupun perusahaan asing dengan membeli produk maupun jasa mereka. Mereka tidak ingin negara berkembang tumbuh menjadi bangsa yang produktif. Dan Anda tahu apa dampaknya terhadap ekonomi negara-negara berkembang? Kondisi ini membuat banyak petani dan pengusaha UMKM lokal sulit berkembang karena kalah bersaing dengan produk-produk impor yang murah. Selain itu, keuntungan finansial yang diraih oleh perusahaan asing dari hasil kekayaan bumi, pasar, dan industri di negara berkembang banyak mengalir ke luar negeri. Sementara rakyat di negara berkembang hanya menerima sedikit manfaat keuntungan dari sistem perekonomian yang manipulatif dan eksploitatif ini. Dari penjelasan Nkrumah ini, Anda bisa melihat bahwa aktor utama yang terlibat dalam penjajahan negara-negara berkembang ini sebenarnya adalah para oligarki global pemilik korporasi yang mengendalikan ekonomi dunia maupun beberapa pemimpin politik di negara barat. Mereka lah otak yang merancang strategi agar negara-negara berkembang tetap miskin, mudah dieksploitasi, dan tidak bisa mandiri secara ekonomi. Ini adalah ciri kedua dari penjajahan asing model terbaru. Lalu ciri yang ketiga dari neokolonialisme adalah menanamkan pengaruh politik secara terselubung. Menurut Nkrumah, ada 4 cara yang dilakukan oleh kekuatan asing dalam menanamkan pengaruh politiknya secara terselubung untuk menjajah negara lain di era neokolonialisme. Cara pertama adalah negara-negara asing yang kuat ini memberikan dukungan atau bahkan membantu mengangkat pemimpin boneka di negara berkembang yang pro terhadap kepentingan mereka. Pemimpin boneka ini tidak harus di tingkat kepala negara saja, tapi bisa juga di level kepala daerah, menteri, anggota DPR, gubernur bank sentral, atau pejabat lainnya di lembaga pemerintahan. Cara yang dilakukan untuk memberikan dukungan ini bisa melalui bantuan dana kampanye, tekanan diplomatik, atau bahkan intervensi rahasia. Akibatnya, pemimpin yang didukung oleh kekuatan asing ini tentunya akan lebih memprioritaskan kepentingan asing dibanding kepentingan bangsanya sendiri. Lalu cara yang kedua negara-negara kuat di barat ini menanamkan pengaruh politiknya secara terselubung adalah melalui tekanan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa IMF dan Bank Dunia adalah kaki tangan para oligarki keuangan global yang menguasai negara-negara kuat di Barat. Dan modus yang sering kali terjadi adalah negara-negara kuat di Barat dan para oligarki keuangan global ini kerap menggunakan tangan IMF dan Bank Dunia sebagai alat untuk menekan negara berkembang agar mengikuti kebijakan atau aturan yang mereka buat. Contohnya, seperti liberalisasi ekonomi atau privatisasi aset-aset negara, seperti yang terjadi pada negara kita di tahun 98. Apa tujuannya? Tujuannya supaya negara-negara kuat di Barat dan para oligarki global ini bisa bebas mengeksploitasi dan menguasai ekonomi di negara-negara berkembang. Kemudian cara yang ketiga adalah melakukan intervensi terselubung melalui operasi rahasia Badan Intelijen. Ketika sebuah negara berkembang menolak arahan IMF, maka negara-negara adidaya di Barat ini akan menciptakan kondisi destabilisasi politik dan ekonomi agar pemimpin di negara berkembang tersebut bisa digulingkan dari dalam. Inilah yang sebenarnya terjadi pada negara Indonesia di tahun 98. Dan kebenaran ini telah diakui oleh mantan Perdana Menteri Australia, mantan Menteri Luar Negeri Amerika sendiri, dan mantan Direktur IMF yang berkuasa di masa itu. Menurut Nkrumah, negara-negara kuat di Barat ini sering menggunakan badan intelijen untuk menggoyang atau mengganti pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan arah mereka, misalnya melalui kudeta atau destabilisasi politik. Kalau Anda perhatikan fenomena peristiwa yang terjadi dalam setahun terakhir ini di Indonesia, makin terlihat adanya tanda-tanda upaya untuk menggoyang stabilitas politik yang sedang dilakukan secara terselubung oleh kekuatan asing, seperti yang terjadi di tahun 98. Lalu cara yang keempat adalah dengan mengontrol melalui bantuan militer dari negara adidaya. Di sini, negara berkembang yang menerima bantuan militer diarahkan kebijakan pertahanannya supaya tetap berada dalam orbit kepentingan negara adidaya selaku pemberi bantuan militer. Jadi teman-teman, inilah 4 cara yang dilakukan oleh kekuatan asing dalam menanamkan pengaruh politiknya secara terselubung untuk menjajah negara lain di era neokolonialisme. Sekarang kita masuk ke ciri keempat dari neokolonialisme. Ciri yang terakhir dari neokolonialisme adalah dengan melakukan kontrol terhadap budaya dan ideologi di negara berkembang. Menurut Nkrumah, neokolonialisme melalui budaya dan ideologi adalah bentuk penjajahan asing yang paling sulit dilawan karena tidak terlihat di kasat mata. Negaranya tampak merdeka secara politik, tapi nilai-nilai dan cara berpikir masyarakat yang dijajah diubah dan dikendalikan dari luar. Menurut Nkrumah, ada 5 cara yang ditempuh oleh negara-negara maju di Barat menjajah negara lain melalui kontrol terhadap budaya dan ideologi. Cara pertama adalah dengan melakukan dominasi budaya atau imperialisme kultur. Contohnya begini, negara Barat menyebarkan nilai-nilai, norma, gaya hidup, bahasa, dan standar budaya mereka ke negara berkembang. Setelah itu, masyarakat di negara berkembang dibuat untuk berpikir bahwa sistem kehidupan dan budaya yang dihasilkan oleh negara Barat itu lebih baik, modern, dan unggul. Dan Anda tahu apa akibatnya? Akibatnya, bangsa di negara-negara berkembang mulai mengabaikan, bahkan merendahkan nilai-nilai tradisi dan budayanya sendiri. Dan pada akhirnya, identitas nasional mulai luntur dan pelan-pelan terkikis. Bahkan upaya imperialisme kultur ini sengaja dirancang oleh kekuatan asing untuk tujuan memecah belah bangsa kita supaya sulit bersatu. Contohnya, seperti menanamkan kultur asing yang membuat seolah-olah orang dari etnis Arab itu lebih unggul dibanding orang Indonesia. Di lain sisi, ada pula orang Indonesia yang saat ketemu orang bule saja sudah merasa minder. Ada yang semakin ke barat-baratan, dan ada pula yang semakin ke Arab-Araban. Bahkan masing-masing orang dari kedua kubu ini makin banyak yang mengabaikan, bahkan merendahkan tradisi dan budaya Indonesia. Apakah fenomena yang makin marak terjadi di negara kita sejak era reformasi ini adalah murni kebetulan, ataukah ini sebuah rancangan neokolonialisme oleh kekuatan asing? Coba Anda pikirkan. Ketika sesama warga Indonesia sudah merasa tidak lagi memiliki kesamaan nilai, karakter, dan budaya yang menyatukan identitas mereka sebagai sebuah bangsa, maka kehendak untuk hidup bersatu sebagai satu bangsa
akan semakin luntur. Inilah cara pertama yang dilakukan oleh kekuatan asing untuk melemahkan kedaulatan bangsa kita dari dalam. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengontrol media massa maupun dunia pendidikan. Negara-negara kuat dan korporasi asing di Barat seringkali menjadikan media massa, terutama media arus utama, sebagai mesin propaganda dalam menjajah negara berkembang. Nkrumah menekankan bahwa media seperti film, berita, dan musik telah menjadi alat utama untuk menyebarkan propaganda yang diinginkan oleh negara-negara Barat ini. Dengan menguasai media massa dalam perang propaganda, maka alur informasi global akan mudah dimonopoli dan dikendalikan oleh negara-negara adidaya Barat, termasuk membuat berita hoaks untuk menyerang lahan politik seperti di gambar ini. Hal ini pun juga berlaku di dunia pendidikan. Kurikulum pendidikan di sekolah maupun universitas sering dijadikan sarana untuk melakukan indoktrinasi dan penyebarluasan nilai-nilai ideologi maupun pemikiran dari sudut pandang perspektif Barat. Bahkan negara-negara maju di Barat ini sering melakukan upaya indoktrinasi ideologi terhadap para aktivis, kaum intelektual, maupun teknokrat di negara berkembang, dengan cara menyekolahkan mereka melalui program beasiswa yang mereka tawarkan. Dengan melakukan upaya indoktrinasi ini, maka cara berpikir para aktivis, kaum intelektual, maupun teknokrat di negara berkembang akan mudah diselaraskan dengan agenda dan kepentingan negara adidaya di Barat. Dan Anda tahu apa tujuan dari negara-negara kuat di Barat melakukan ini semua? Jawabannya ada di poin ketiga, yakni untuk membentuk kelas elit baru yang pro-asing di negara berkembang. Orang-orang di kelas elit baru ini umumnya berasal dari kalangan intelektual, aktivis, dan teknokrat. Menurut Nkrumah, penjajahan model neokolonialisme ini bekerja melalui tangan elit lokal yang dididik dan pengaruhi oleh ideologi asing. Para elit lokal ini dibentuk oleh kekuatan asing untuk memperjuangkan agenda dan menjaga kepentingan mereka di negara berkembang ketika mereka memegang posisi strategis di pemerintah, partai politik, kampus, ormas, atau di lembaga aktivis seperti LSM. Bahkan kekuatan asing di Barat ini seringkali memelihara para elit lokal yang mereka bentuk dengan cara memberi mereka jabatan prestis di lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, atau mengajak mereka bergabung ke organisasi prestis bentukan para oligarki global seperti World Economic Forum atau Club of Rome. Tujuannya supaya mereka semakin loyal pada agenda asing. Lalu cara yang keempat adalah penjajahan melalui hegemoni ideologi. Di sini, negara berkembang dipaksa oleh negara-negara maju untuk menerima sistem ekonomi dan politik tertentu sebagai standar universal dengan dalih untuk menciptakan stabilitas global. Ada dua ideologi yang jadikan hegemoni global oleh negara adidaya Barat untuk diterapkan oleh negara-negara berkembang. Untuk sistem politik, hegemoni ideologi yang disebarluaskan adalah ideologi demokrasi liberal. Sementara untuk sistem ekonomi, hegemoni ideologinya adalah free market atau pasar bebas. Namun sejak tahun 1980, sistem pasar bebas ini kemudian bertransformasi menjadi sistem pasar bebas berdasarkan mazhab ekonomi neoliberal. Penyebaran dua hegemoni ideologi ini bertujuan untuk memperkuat dominasi global negara-negara maju di Barat, sekaligus membatasi munculnya sistem ekonomi dan politik alternatif yang berasal dari kearifan lokal masing-masing negara berkembang. Dan Anda tahu siapa aktor-aktor yang digunakan oleh kekuatan asing ini untuk menyebarluaskan dan memperkuat hegemoni ideologi mereka di negara-negara berkembang. Mereka adalah para aktivis LSM, akademisi, pengamat, budayawan, tokoh agama, jurnalis, dan influencer dalam negeri yang dididik dan dicuci otaknya oleh ideologi asing. Bahkan dari sejak tahun 2001, tokoh globalis George Soros sudah menanamkan jaringannya melalui sebuah LSM lokal untuk mengerjakan agenda neokolonialisme di Indonesia dengan dalih memperjuangkan demokrasi. Anda bisa cek sendiri di website resmi Open Society Foundation, yayasan milik George Soros. Dan Anda bisa cek sendiri siapa saja tokoh-tokoh yang menjadi pendiri dan terlibat di LSM ini di websitenya. Sebagian besar adalah tokoh-tokoh yang mendukung film dokumenter Pesta Babi yang viral saat ini. Ini cara yang keempat. Lalu cara yang kelima adalah menciptakan mentalitas inferior. Menurut Nkrumah, bentuk paling berbahaya adalah
Ketika bangsa yang merdeka tidak lagi merasa mampu menentukan arah jalannya sendiri, tapi malah menginternalisasi nilai maupun kepentingan dari negara asing. Bangsa dari negara-negara berkembang dibentuk mentalitasnya menjadi bangsa inferior yang mudah didikte oleh negara-negara maju di barat yang dipandang sebagai peradaban yang unggul, maju, dan sudah pasti benar. Jadi teman-teman, inilah paparan gue tentang neokolonialisme dan 4 ciri utamanya menurut Kwame Nkrumah. Nah, setelah kita sadar mengetahui ini semua, menurut Anda, apakah sudah ada tanda-tanda ancaman gerakan neokolonialisme terhadap negara kita? Jika jawabannya sudah ada, sekarang bagaimana caranya kita menghadapi model penjajahan terbaru yang sedang mengancam negara kita saat ini? Nah, di bagian terakhir ini, gue mengusulkan 3 aksi transformatif yang bisa kita lakukan bersama sebagai warga negara yang mencintai Indonesia untuk menghadapi ancaman gerakan neokolonialisme tanpa perlu bergantung pada bantuan pemerintah. Aksi transformatif yang pertama adalah membentuk komunitas edukatif untuk membangun kesadaran kritis warga Indonesia. Menurut seorang filsuf pendidikan bernama Paulo Freire, kesadaran kritis memampukan kita mengenali sistem penjajahan di sekitar kita yang selama ini telah membentuk cara hidup kita dan cara kita memahami realita dunia selama ini. Di komunitas ini, warga diedukasi tentang apa itu neokolonialisme atau neoimperialisme. Banyak orang yang perlu disadarkan bahwa di era neokolonialisme ini, kekuatan oligarki global yang menguasai negara-negara kuat di barat telah menciptakan beraneka macam sistem yang membentuk cara kita memahami realita dunia dan cara hidup kita sehari-hari. Dan sayangnya, sistem ini mereka ciptakan dengan tujuan untuk memperbudak kita, tanpa kita menyadari bahwa kita sebenarnya sedang diperbudak. Selain itu, para oligarki global ini bersama para elit politik yang mereka kuasai juga menciptakan sistem yang menghambat upaya negara-negara berkembang agar sulit tumbuh menjadi negara maju, supaya tetap bisa mereka kendalikan dan perbudak. Jadi, ini pilihan aksi transformatif yang pertama. Lalu aksi transformatif yang kedua adalah menyediakan learning center untuk menanamkan mindset entrepreneurship ke warga Indonesia dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Learning center ini lebih ditujukan untuk anak remaja dan muda sebagai generasi penerus. Mengapa menanamkan dan mempraktekkan mindset entrepreneurship ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman neokolonialisme? Karena sistem pendidikan sekolah yang berlaku sepanjang abad 20 hingga sekarang adalah sistem yang didesain oleh kekuatan oligarki global di akhir abad 19. Mereka menciptakan sistem pendidikan sekolah khusus untuk membentuk masyarakat dunia menjadi pencari kerja, bukan untuk menghasilkan individu yang bisa menciptakan peluang kerja, yang bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk bisa mandiri secara ekonomi. Mengapa mereka mendesain sistem pendidikan sekolah seperti ini? Karena di saat masuk abad 20, para oligarki global ini butuh sebanyak mungkin orang yang terampil, disiplin, dan taat pada aturan untuk mengisi pabrik dan bekerja di perusahaan milik mereka. Ironisnya, sistem factory model of education ini masih diterapkan di banyak sekolah kita hingga sekarang, meskipun sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi. Berangkat dari kondisi inilah, di saat sistem pendidikan sekolah kita masih terbelenggu oleh sistem yang sudah kadaluarsa, maka kita butuh membangun sebuah learning center untuk memandu anak remaja dan pemuda kita agar bisa tumbuh menjadi seorang yang mampu belajar dan berpikir secara mandiri. Salah satu karakteristik dari mindset entrepreneurship. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah, selama lebih dari 1 abad terakhir ini, sebagai besar sekolah maupun universitas mulai dirancang oleh para elit global sebagai tempat indoktrinasi atau cuci otak masyarakat untuk menerima sistem nilai maupun perspektif dunia yang ingin mereka tanamkan ke dalam pikiran masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengontrol masyarakat dunia agar tetap menjalani kehidupan yang searah dengan kepentingan dan agenda mereka. Inilah mengapa penting untuk membentuk learning center untuk membebaskan generasi penerus dari sistem kehidupan yang telah membelenggu masyarakat dunia selama lebih dari 1 abad ini. Hanya dengan cara inilah kita bisa mencetak generasi penerus yang kelak bisa membuat Indonesia menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan mampu mengatasi ancaman neokolonialisme. Ini aksi transformatif yang kedua. Lalu aksi transformatif yang terakhir adalah
membuat konten-konten di sosial media untuk membongkar dan melawan narasi propaganda yang bertujuan untuk memuluskan agenda neokolonialisme di Indonesia. Alat yang digunakan oleh kekuatan asing untuk menjajah sebuah bangsa di era neokolonialisme itu bukan lagi dengan senjata, tetapi melalui narasi. Banyak masyarakat Indonesia yang nggak tahu bahwa perang narasi atau narrative warfare adalah salah satu senjata ampuh yang digunakan dalam arena pertarungan politik global. Bahkan yang lebih parah lagi, narasi-narasi yang sering kali disebarluaskan di negara kita oleh proksi-proksi asing semakin banyak muncul dalam bentuk disinformasi, fitnah, dan kebencian. Jadi usulan gue untuk kaum nasionalis adalah bikinlah kanal YouTube atau TikTok untuk membongkar dan melawan narasi-narasi propaganda neokolonialisme dan neoimperialisme yang bertujuan untuk melemahkan keutuhan dan kedaulatan bangsa kita, baik yang dilakukan oleh influencer, media massa, pengamat, akademisi, maupun LSM. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Kalau dirasa video gue ini bermanfaat, tolong bantu di-subscribe dan di-share ya video gue ini. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.